Selamat malam, apa kabar Anda pemirsa? Menemani istirahat Anda bersama keluarga, kami hadirkan rangkaian informasi penting yang kami pilihkan untuk Anda. Inilah Ainus Prime, saya Latif Sregar. Dua warga Semarang, Jawa Tengah ditemukan meninggal dalam kondisi terpapar COVID-19. Seorang meninggal di warung dan satu lainnya di atas becak yang hanya berjarak 15 meter. Pengemudi beca tanpa identitas ini ditemukan warga meninggal dunia sekitar pukul 10 pagi tadi di pertigaan Jalan Erlangga Selatan, Semarang. Jenazah korban baru dievakuasi 2 jam kemudian dan dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Sebelumnya, tidak jauh dari ditemukannya mayat pengemudi beca, warga juga menemukan mayat Sutarjo, pemilik warung di Jalan Erlangga Selatan. Sutarjo ditemukan meninggal dunia di dalam warungnya yang hanya berjarak 15 meter dari mayat pengemudi beca. Menurut warga, keduanya saling melakukan kontak sebagai penjual dan pembeli saat di warung. Selain itu, Sutarjo juga mempunyai penyakit penyerta diabetes. Pertama yang ada laporan ada di ruko PKL. Kemudian kita cek di ruko PKL, keadaan sudah meninggal. Sesuai dengan prosedur, kita laporan ke puskesmas untuk dilakukan swab sehingga nanti penanganan ke depannya sesuai dengan protokol kesehatan. Pada saat menunggu tim dari puskesmas, ada tukang becak yang lokasi berdekatan dengan PKL. Sampai dengan pukul siang belum bangun, kita cek dengan polsek juga dalam keadaan sudah meninggal. Sehingga sekaligus puskesmas datang, keduanya dilakukan swab dan hasilnya keduanya positif. Dengan adanya kematian yang beruntun ini, pemerintah setempat akan memperketat peraturan PPKM. Jawa Tengah siap menerapkan PPKM darurat di 35 kabupaten dan kota. Petugas gabungan dari kepolisian siap menjaga setiap pintu masuk perbatasan di Jawa Tengah. Sesuai instruksi pemerintah pusat terkait PPKM darurat yang akan digelar lusa, pintu perbatasan kota Semarang ini dijaga ketat. Selain penjagaan dan penutupan ruas jalan di perbatasan, razia kerumunan di tempat hiburan juga dilaksanakan. Bagaimana kesiapan Jawa Tengah untuk menjalankan PPKM darurat? Kita langsung saja berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Mas Gubernur, selamat malam. Ya, selamat malam. Biasanya Mas Gubernur backgroundnya ada foto Soekarno dan tokoh NU. Ini tidak ada. Pak Gubernur lagi di mana rupanya? Iya, saya dari Kebumen mau ke Semarang, sekarang berhenti di Salaman, Magelang. Jadi kita mampir di rest area kecil di pinggir kali ini. Iya, langsung bergerak ke daerah sebagai persiapan PPKM darurat di sana untuk lusa? Iya, 1 minggu ini saya mengelilingi seluruh kabupaten kota yang masuk zona merah. Dan hari ini saya cek di Kebumen karena terjadi peningkatan yang agak tinggi begitu. Saya cek juga di Purworejo sekaligus 1 jalur untuk melihat persiapan-persiapan yang ada dari rumah sakit dan sebagainya. Tadi pas masuk di Purworejo kita melihat 1 RT, Mas. 1 RT itu 46 kurang lebih tadi yang terkena, tapi artinya berdempetan begitu, dan dilakukan penguncian ya di kawasan RT itu, dan beberapa RT lain membantu, jadi kekuatannya bagus. Nah di Kebumen pas saya datang tadi Pak Bupati lagi melakukan briefing kepada para camat agar ada tempat isolasi terpusat dan kemudian menghidupkan call center-nya, termasuk kemudian persiapan penambahan tempat tidur. Jadi saya kira agak pas begitu kami berkeliling selama sudah 2 minggu berjalan. Omongan Ganjar. Oke, Pak Gubernur, jadi sebenarnya seperti razia yang tadi yang kita tunjukkan, PPKM penebalan sudah ada razia dan penyekatan di beberapa daerah. Artinya sebetulnya ketika PPKM darurat ini apa-apa saja yang harus ditambah di Jawa Tengah? Ya, ketentuan yang sekarang sedang disiapkan oleh Pak Mendagri, wabil khusus ada instruksi Mendagri yang mau dikeluarkan.
Saya kira ini akan memperbaiki instruksi Mendagri sebelumnya yang sebenarnya aturannya di dalam PPKM Mikro juga sudah jelas. Nah, tugas kami di daerah adalah mengeksekusi itu, menyiapkan strategi untuk penegakan hukumnya, strategi untuk pelaksanaannya, dan bagaimana menggalang seluruh kekuatan dan potensi yang ada. Maka Pak Kapolda, Pak Pangdam sudah siap semuanya, dan beliau berdua ini sudah menjadi OPD saya begitu ya, karena tiap hari sudah ya selalu ada di lapangan, satu di utara, satu di selatan, gantian timur barat untuk selalu melakukan kontrol di lapangan. Maka insya Allah kita siap. Tadi pagi dalam perayaan Hari Bayangkara saya sempat bicara sama Pak Kapolda. Pak Kapolda juga sudah menyiapkan seluruh jajarannya di mana harus diatur tempat yang rawan, wabil khusus di perbatasan untuk keluar masuk, mana harus disekat, mana harus dijaga, dan Pak Kapolda berkomitmen penuh dibantu TNI untuk penegakan hukum tegas. Jadi itu yang disampaikan. Namun demikian, saya harapkan masyarakat tenang, kami yang butuh dibantu. Saya hakul yakin masyarakat pasti ingin sehat, pasti ingin membantu pemerintah, pasti tidak rela rumah sakitnya penuh, nakesnya sakit, dan kemudian semua pada keleleran di luar. Nah, itulah yang butuh bantuan dari masyarakat. Meskipun tentu saja tugas kami adalah menyediakan fasilitas-fasilitas itu. Maka harapan kita kerjasama dan perasaannya kita mesti samakan, tindakannya mesti kita samakan, dan kolaborasi dengan masyarakat ini menjadi penting untuk pelaksanaan PPKM darurat nantinya. Oke. Yang harus ditambah dari aturan pusat itu kira-kira apa? Apakah untuk landasan hukumnya cukup peraturan yang dari pusat atau harus ada pergub atau ingub dari Pak Gubernur nantinya? Tidak, kalau menurut saya kalau sudah darurat seperti ini dan wabil khusus satu pulau kan ini, Jawa plus Bali ya, 2 pulau lah begitu ya. Kalau satu pulau Jawa ini diberlakukan aturan yang sama, semua ketentuannya akan sama dari pusat, maka tugas kita di daerah adalah mengamankan dan mengeksekusi tanpa syarat apapun. Dan kalau kemudian nanti kita tidak melaksanakan, tadi sudah disampaikan, kepala daerah termasuk kayak saya ini bisa dilakukan penghentian sementara selama 3 bulan. Ini untuk menunjukkan bahwa dalam posisi krisis seperti ini harus ada komando. Dan inilah saatnya antar kita semuanya bergandengan tangan untuk saling mendukung. Maka saya kira tidak ada lagi Gubernur Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur umpama, tidak ada lagi. Yang ada adalah kita sebagai kekuatan yang harus menyelamatkan rakyat kita secara bersama-sama, dan kita harus bergandengan bersama-sama. Maka teritori ini menjadi kita bongkar semuanya. Karena toh masyarakat kita juga mobilitasnya ke kiri, ke kanan, ke utara, ke samping gitu kan. Maka ini perlu kita bekerja sama secara detail. Hanya memang kemarin umpama di Jawa Tengah tadi ada aturan, salah satu contoh yang sedikit berbeda. Kami kemarin memberlakukan di beberapa tempat itu kalau mau kondangan pernikahan 10 orang aja yang hadir. Tadi masih dikasih izin sampai dengan 30 orang umpama. Ya itu nanti perlu pendetilan di tingkat bawah, termasuk kemudian nanti tempat hiburan, terus kemudian kita memastikan tempat pariwisata, mal dan sebagainya, dan rumah ibadah. Jadi yang seperti ini melalui iNews Prime Time ini harapan kita ini juga menjadi sosialisasi, Mas, karena masyarakat juga perlu tahu ini. Baik, oke. Mas Gubernur, biasanya pengetatan seperti ini akan berdampak baik untuk kesehatan, tapi tidak untuk ekonomi. Apa kira-kira yang akan dilakukan? Ada bansos atau anggaran-anggaran lain yang harus digelontorkan kepada masyarakat? Iya, ini Bung Latif, ini pertanyaan bagus dan banyak kemudian ingin didengarkan. Maka tadi briefingnya Pak Menko Marinvest, kita disampaikan sudah clear semuanya. Aturannya begini ya, nanti pelaksanaannya begini ya, silakan dieksekusi di lapangan tanpa syarat. Ya, tapi pemerintah tidak diam. Kemensos sudah menyiapkan itu, saya kira Bu Risma juga sudah melaporkan agar nanti dikucurkan. Dan kemudian kita di daerah ini juga mensupport. Karena sebenarnya 8% dari DAU yang ada itu bisa digunakan. Maka kami sekarang sedang menyiapkan desain refocusing lagi untuk menyiapkan dan dukungan-dukungan itu bisa diberikan kepada masyarakat. Meskipun ya Mas Latif, saya juga
mendorong kekuatan masyarakat. Ini kan kearifan lokal kita banyak. Nilai-nilai sosial kita tumbuh. Iya. Secara kultural kita gotong royong. Maka kita dorong jogotongo. Ya. Maka tadi yang saya terenyuh betul melihat di Desa Wirun, di Kabupaten Purworejo itu, tetangga antar RT, jadi RT itu punya kas, di antara RT-RT yang lain itu membantu satu RT yang lagi outbreak begitu. Dan itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika istrinya sakit, suaminya jualan bakso, suaminya nggak boleh kerja lagi. Lalu kemudian dibantulah seluruh kebutuhannya oleh masyarakat. Ini kan luar biasa. Oke. Di Temanggung juga sama. Satu desa, satu keluarga ketika mereka harus isolasi mandiri, dia tidak hanya dibantu dari sisi kebutuhan permakanan, tapi tanaman tembakau yang ada di lereng-lereng gunung itu dikerjakan oleh masyarakat, bahkan sapinya dicarikan rumput begitu. Artinya inilah yang ada nilai-nilai lokalitas yang mesti kita bantu agar nyekrup. Jadi kebijakan dari top down-nya ada, bantuan-bantuan sosial tadi, tapi dari bawah ketahanan sosialnya kita gerakkan. Begitu, Mas. Tadi Pak Gubernur menyampaikan bahwa jika kepala daerah bisa juga kena sanksi jika kurang serius. Kalau mendengar cerita Pak Gubernur tadi bagaimana publik mendukung kebijakan ini, Pak Gubernur tentu tidak takut kena sanksi dari pusat. Iya, saya kira saya berhak atau wajib diberikan sanksi yang pertama kalau kemudian saya nggak serius begitu ya. Maka kenapa kemarin banyak orang mengingatkan, Mas Ganjar itu kok tiap hari keliling masuk pasar, masuk ini, bahaya. Loh, saya nggak mungkin dong sebagai gubernur, masa saya work from home, masa saya diam saja ketika kemudian masyarakat ada yang bertanya, ada yang panik, ada yang butuh oksigen, ada yang butuh ambulan, butuh tempat tidur. Ya saya harus keliling, saya harus pastikan, dilihatkan secara visual bahwa kebutuhan oksigen ada, bahwa kurang iya. Maka kemudian kami berkomunikasi dengan Menkes, dengan Menko itu untuk menunjukkan pada pemerintah bahwa ya kita siap. Jadi gambar yang sekarang ditampilkan oleh iNews ini, saya lagi merayu para mahasiswa semester akhir untuk menjadi relawan-relawan, dan kami sampaikan mereka siap loh. Ya. Kita butuh orang tuanya mengizinkan, kita butuh universitas atau perguruan tingginya mendukung, karena mereka tenaga-tenaga yang mestinya ini dalam kondisi darurat segera kita keluarkan dan kita berikan insentif. Dan itu tidak hanya uang loh, tidak hanya uang. Karena insentifnya umpama tugas akhirnya digantikan penugasan ini bisa apa enggak? Kan semua harus berubah ini. Karena situasi kondisinya darurat. Begitu. Baik, durasi PPKM darurat ini hanya 3 pekan, tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli. Kalau Pak Gubernur sendiri targetnya apa? Apakah penurunan pasien positif atau kesiapan tenaga kesehatan dan rumah sakit menangani dengan baik? Enggak semuanya. Targetnya mesti turun, kesiapan rumah sakit ada. Dan tanpa menunggu dari PPKM darurat ini, kita udah paksa sekarang bagaimana menaikkan sampai dengan 40% ya tempat tidur untuk ICU maupun untuk isolasi. Kita dorong, kita siapkan rumah sakit darurat, kita siapkan isolasi terpusat, kita siapkan kemudian tempat-tempat isolasi terpusat tapi di level kecamatan, jadi levelnya yang lebih bawah. Kita siapkan tadi kan SDM-nya mesti ada. Nah, sebenarnya ini mesti paralel. Itu soal sensitivitas kita melihat kondisi yang tidak membaik alias buruk. Dan itulah yang kemudian kita mesti lakukan keputusan-keputusan penting dan segera. Nah, pada saat itulah seringkali kemudian kita harus melakukan tindakan memang extraordinary. Nggak bisa kita biasa-biasa saja. Dan saya sowan kepada para pengambil keputusan, tokoh agama, tokoh masyarakat, agar mendapatkan dukungan ini sehingga kita bisa melaksanakan itu. Jadi Mas, kalau nanti target kita bisa menurunkan persebaran penyakit yang positif, itu akan otomatis di hilirnya di rumah sakitnya akan nyaman karena mereka kan bisa memanage. Ketakutan ini kan pernah diramalkan dulu dan hari ini kita mengambil risiko itu. Maka kalaulah kemudian dalam waktu 3 minggu ya, nanti kemudian kita laksanakan dan kemudian belum ya harus dibuat jilid kedua. Tapi kita lihat trennya, kalau trennya itu bagus menurun dan kita kira-kira kita bisa teruskan sampai tingkat bottom begitu, menurut saya teruskan. Oke, jadi kalaupun durasi sampai tanggal 21, kalau ternyata sukses bisa diperpanjang Pak Gubernur ya. Baik, ya. Pak Gubernur Ganjar Pranowo, terima kasih sudah bergabung di iNews Prime. Selamat malam.
Seorang warga Jakarta yang terpapar COVID-19 kembali meninggal saat isolasi mandiri. Korban memiliki riwayat penyakit jantung dan diabetes. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Terjadi kebakaran 1011 tepatnya di Poltabes di Polresta Banjarmasin. Jadi api dengan cepat berkobar melalap bangunan lama tempat markas Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Banjarmasin yang berada di Jalan Ahmad Yani pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dibantu anggota polisi berusaha memadamkan api. Setelah 30 menit, api bisa dipadamkan. Besarnya api membuat sejumlah barang bukti serta berkas penyidikan hangus terbakar. Diketahui, api berasal dari korsleting listrik dari ruang unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA. Inilah detik-detik saat warga berupaya mengevakuasi penumpang mobil yang terjun ke sungai di Jalan Pintas Timur, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Mobil SUV ini melaju dari arah Ogan Komering Ulu Timur menuju Palembang dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali. Usai menabrak pembatas jalan, mobil pun terjun ke sungai. Dari 5 penumpang yang masih satu keluarga, 4 orang yaitu ayah dan 3 anaknya meninggal dunia, sementara sang ibu selamat. Diduga mengalami remblong, satu unit truk kontainer menabrak truk lain yang baru keluar dari gudang di kawasan Komodor Laut, Yosudarso, Medan, Sumatera Utara. Warga dan pekerja dari gudang penyimpanan truk pun berjibaku selama 30 menit mengeluarkan sopir truk yang terjepit. Akibat insiden ini, sopir truk mengalami patah kaki. Sopir truk yang kesakitan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan dan sebaliknya macet panjang. Kasus pasien COVID-19 yang meninggal saat isoman kembali terjadi. Korban adalah Nani Suryani, seorang wanita berusia 50 tahun yang tinggal di Jalan Budi Rahayu, Mangga 2 Selatan, Soho Besar, Jakarta Pusat. Wanita Malang yang memiliki penyakit bawaan jantung dan diabetes ini meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri selama 5 hari di rumah. Pelibatan PPSU untuk melakukan evakuasi jenazah COVID-19 diduga karena tim penelusuran Posko Monas dan petugas Dinas Pemakaman DKI kewalahan mengevakuasi jenazah-jenazah COVID-19 lainnya. Yang meninggal ini kebetulan sudah isolasi mandiri selama 5 hari, tapi tidak dapat ditolong. Makanya hari ini beliau almarhumah meninggal dengan protokol COVID. Rencananya kita sudah berkoordinasi dengan Satgas COVID di Balaraja Tangerang dan sudah memberikan izin. Kebetulan mereka juga ada tanah wakaf, jadi diterima di tanah wakaf. Di Trenggalek, Jawa Timur, seorang tukang beca tega membunuh rekannya yang juga tukang beca hanya karena iri tidak diberi uang. Akibat luka bacokan tersebut, korban tewas di lokasi kejadian, sedangkan pelaku telah diamankan oleh polisi. Terduga pelaku saat ini sudah dibawa ke Mapolres Trenggalek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut saksi, pelaku memang dikenal sebagai pribadi yang temperamental. PPKM darurat akan diterapkan di 44 kabupaten kota yang tersebar di 6 provinsi Jawa dan Bali. Bagaimana kesiapan daerah? Nanti akan kita lihat. Tetap di iNews Prime.